Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut materi kita pada hari ini, kira-kira apakah ada dari kalian masih ingat materi kita pada minggu lalu? Konsep ketenaga kerjaan, Bu. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Risa. Jadi, pada minggu lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep ketenaga kerjaan, yang mana kita sudah mempelajari tentang definisi tenaga kerja, angkatan kerja, serta kesempatan kerja. Sedangkan untuk materi kita pada hari ini itu masih sangat terkait dengan ketenaga kerjaan, yaitu tentang masalah ketenaga kerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ibu harap kalian bisa memahami apa itu masalah ketenaga kerjaan, dan yang kedua, Ibu harap kalian bisa memahami bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, adakah dari kalian yang mau memberikan pendapat mengenai apa itu masalah ketenaga kerjaan? Bu. Boleh, Atika, silakan. Jadi masalah ketenaga kerjaan itu merupakan suatu hal yang merujuk pada berbagai isu yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam suatu negara. Hal ini merupakan suatu topik yang kompleks dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun sosial. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Atika tadi. Jadi masalah ketenaga kerjaan itu merupakan hal yang terkait dengan isu bagaimana cara tenaga kerja melaksanakan hak serta mendapatkan kewajiban mereka. Nah, dalam hal ini, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan penduduk yang banyak. Jadi dengan adanya banyak penduduk tersebut akan menimbulkan berbagai masalah ketenaga kerjaan yang beragam. Nah, di sini Ibu menyediakan dua gambar terkait masalah ketenaga kerjaan. Untuk gambar pertama, siapa yang mau memberikan pendapat mengapa gambar tersebut termasuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan? Boleh, silakan Isma. Baik Bu, jadi untuk gambar pertama itu merupakan pengangguran, yang dimana pengangguran itu ialah termasuk dari masalah ketenaga kerjaan, dikarenakan menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang berdampak pada penurunan produktivitas. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Isma tadi. Jadi pengangguran itu termasuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan karena menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Contohnya nih, banyak sekali lulusan SMA bahkan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, hal ini merupakan salah satu hal yang menjadi masalah ketenaga kerjaan. Kemudian di sini juga terdapat gambar kedua. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan Amrina. Baik Bu, untuk gambar kedua itu juga termasuk dalam salah satu masalah ketenaga kerjaan, yaitu PHK. Nah, kalau menurut saya PHK itu termasuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan karena menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oke, tepat sekali yang dikatakan oleh Amrina tadi ya. Jadi PHK itu juga termasuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan. Nah, PHK bisa diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja secara langsung oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja. Biasanya dilakukan oleh perusahaan karena mereka sudah tidak mampu lagi memberikan kewajiban mereka kepada para pekerja. Contohnya pada saat COVID-19 kemarin itu banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK akibat menurunnya perekonomian di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan contoh masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama di sini adalah melimpahnya tenaga kerja. Nah, apabila tenaga kerja itu melimpah tapi tidak diseimbangi dengan jumlah penawaran lapangan pekerjaan, maka hal ini akan menjadi salah satu masalah ketenaga kerjaan karena akan menyebabkan permasalahan ketenaga kerjaan yang lain, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Nah, salah satu hal yang menjadi penyebab dari tingginya tingkat pengangguran itu adalah adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi hal ini itu masih sangat berkaitan ya. Nah, untuk permasalahan ketenaga kerjaan yang berikutnya yaitu permasalahan outsourcing. Biasanya hal ini terkait tentang bagaimana cara pekerja melaksanakan hak, mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban mereka, dan terkait kepastian kerja pada para pekerja yang terlibat dalam outsourcing. Dan yang selanjutnya itu ada rendahnya kualitas tenaga kerja.
Kualitas tenaga kerja itu bisa kita lihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan mereka. Apabila tingkat pendidikan serta keterampilan mereka itu baik, maka mereka akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Namun sebaliknya, ketika pendidikan dan keterampilan mereka itu masih kurang, maka mereka akan sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tentang pelindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini bisa kita lihat dari sistem upah yang masih belum maksimal, terus juga lokasi tempat pekerjaannya itu masih belum baik, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Nah, apabila tadi kita sudah mempelajari tentang masalah ketenaga kerjaan, maka kali ini kita akan juga membahas upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu ada melalui pendidikan dan pelatihan. Perusahaan itu bisa menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan swasta untuk meningkatkan keterampilan dari tenaga kerja serta memberikan beasiswa pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait magang. Magang itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja serta agar budaya kerja dan budaya perusahaan itu bisa diserap oleh orang yang melakukan magang dan bisa diterapkan ketika mereka bekerja suatu hari nanti. Dan yang terakhir adalah pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Untuk pengelolaan produktivitas itu bisa dilakukan dengan peningkatan kesehatan gizi, mental, dan juga spiritual. Sedangkan untuk peningkatan prestasi tenaga kerja itu bisa diberikan penghargaan kepada tenaga kerja yang kerjanya itu baik. Jadi hal ini bisa meningkatkan semangat dari para tenaga kerja lain untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Oke, Ibu rasa untuk materi pada hari ini itu cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baik. Jika kalian sudah paham, maka Ibu akan memberikan mini game berupa kuis dari platform Bamboozle. Apakah kalian sudah tahu mengenai platform Bamboozle? Belum, Bu. Oke, belum ya. Jadi di sini Bamboozle itu merupakan salah satu platform yang menyediakan kuis interaktif. Jadi di sini Ibu akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Ibu izin keluar. Boleh, silakan. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di sini Ibu menyediakan 9 pertanyaan. Yang masing-masing pertanyaan itu harus kalian jawab untuk mendapatkan poin. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian boleh berdiskusi dulu antar sesama kelompok kalian. Untuk tim 1 ada di sini, tim 2 ada di sini, dan tim 3 ada di sini. Oke, kita mulai ya dari tim 1. Boleh untuk memilih angka berapa untuk pertanyaannya? Yang 1, Bu. Tim 1 dulu ya. 2. Oke, kita cepat. Boleh. Salah satu bentuk penugasan sementara untuk belajar di dunia kerja disebut Profesi, Bu. profesi. Mari kita cek sama-sama ya. Salah jawabannya adalah program magang. Oke, belum tepat ya. Kita lanjutkan untuk tim 2. Silakan memilih angka berapa? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Oke, ini pertanyaannya. Pengelolaan hasil kerja dan penghargaan bagi karyawan termasuk upaya peningkatan Prestasi tenaga kerja, Bu. prestasi tenaga kerja. Mari kita cek. Yeay, jawabannya benar, boleh dikasih aplaus dulu untuk tim 2. Kepada tim 3 silakan untuk memilih angka berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1, boleh. Sebentar ya. Lembaga yang mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia adalah Kemenaker. Ya, Bu. Apakah benar? Yeay, benar. Oke, bagus ya. Kembali kepada tim 1 yang belum menjawab dengan tepat. Boleh nomor berapa mau dipilih? Nomor 6, Bu. 6. Pertanyaannya, istilah untuk pemecatan karyawan dari perusahaan secara resmi disebut PHK, Bu. PHK. Mari kita cek jawabannya. Benar jawabannya ya.
Tim 1 mendapatkan poin. Kemudian tim 2 boleh? Nomor 8 Bu. Nomor 8. Kita cek. Salah satu cara meningkatkan kemampuan dan sikap kerja seseorang adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Mari kita cek jawabannya. Benar. Oke, bagus ya. Selanjutnya kepada tim 3 boleh untuk memilih angka keberapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke, ketenaga kerjaan adalah Tenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, waktu sebelum, selama, dan juga setelah masa kerja. Oke, boleh kita cek. Benar jawabannya. Kembali ke tim 1. Boleh milih nomor berapa? Nomor 5. Pertanyaannya, kurangnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja disebut Prestasi tenaga kerja Bu. prestasi tenaga kerja. Boleh kita cek terlebih dahulu ya. Kurang tepat ya jawabannya. Oke. Kembali ke tim 2 boleh. Mau nomor berapa? 7. Oke, kita cek. Nah, pertanyaannya, masalah utama dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adalah pengangguran. Kita cek terlebih dahulu. Oke, jawabannya benar ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir nomor 9 untuk tim 3. Kurangnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu contoh dari permasalahan ketenaga kerjaan pada aspek Umur. umur. Oke, boleh kita cek lebih dahulu. Kurang tepat ya jawabannya, rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi untuk pemenangnya itu ada tim 2. Boleh kita kasih aplaus terlebih dahulu. Oke. Untuk tim 1 dan tim 3 jangan berkecil hati karena kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dengan benar ya. Oke. Ibu rasa untuk kuis terkait dari Bamboozle ini bisa kita tutup terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapakah yang mau membantu Ibu membuat kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan Risa. Baik Bu, jadi kesimpulannya yaitu masalah ketenaga kerjaan merupakan hal yang perlu diperhatikan, di mana masalah ini dapat berupa melimpahnya tenaga kerja dan pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja serta PHK. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu pendidikan dan pelatihan, magang, serta pengolahan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Oke, terima kasih Risa. Tepat sekali ya kesimpulan kita pada hari ini. Jadi masalah ketenaga kerjaan itu terkait tentang bagaimana cara tenaga kerja melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak mereka. Di mana sudah Ibu jelaskan tadi berbagai masalah ketenaga kerjaan, mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, PHK, pengangguran dan sebagainya, serta berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dari magang, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan produktivitas dari tenaga kerja itu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu. Tidak ada? Paham. Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas. Silakan kalian mengerjakan tugas di halaman 72. Pilihan ganda nomor 1 sampai 20 dikumpulkan pada minggu depan. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem upah. Jadi kalian boleh mempelajarinya terlebih dahulu sebelum nanti Ibu menjelaskan lebih lanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu rasa Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat dari antusias kalian. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.